يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a wala amma ba'd wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah bahagiakan kita semua, bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim kita dan salam mahabbah kita Allah hantarkan kembali untuk kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dengan beramal ihya'us sunnah menjadi asbab nanti Allah akan pilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asatidatul kiram, al-izzal hibbal mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, terutama guru hendak mulia kita semua yang senantiasa membersamai perjuangan syiar dakwah Sumber Suling Az-Zikra, Ustaz Kiai Haji Asy-Syaifullah MA, pimpinan Majelis Qalbun Salim, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Mardani Ismail, para pengurus Sumber Suling Az-Zikra, DKM Masjid Raudatul Ma'wa, Ustaz Ahmad Yani, dan seluruh ayahanda bunda ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka taklim takrirul kitab ini dengan kembali baca surah Fatihah. Semoga kita yang mengaji dan mengkajinya terlimpahkan ilmu yang penuh dengan kemanfaatan, ilmu yang menghantarkan semakin meningkat iman takwa kita kepada Allah, menyempurnakan apa yang masih kurang dalam peribadahan dan amal soleh kita di mata Allah, dan insya Allah menjadikan asbab kelak nanti kita dikumpulkan dengan sang penulis kitab ini kelak nanti dalam jannah bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah bil qabul tamam bi kulli su'il ma'mul usulil syandai nubatina dabina kulli syai jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li auladina wa li jama'atina wa muallifina wa muhdisina sya'ulillah wa la al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-muallif wal musannif hadzal kitab mata'allallah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi fi ulumi fid darain. Qala al-musannif wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima.
Qala Utsman radhiyallahu anhu, berkatalah Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina, sungguhnya orang mukmin itu, fi sittati anwa'in minal khauf, akan menghadapi 6 jenis ketakutan. Ya. Ahaduha, yang pertama, min qibalillah ayyukhadha minhu al-imana, takut menghadapi Allah jika Allah mencabut iman di hatinya. Ruwiya anna ibna Mas'ud doa bihada doa. Ini penulis kitab ini mengutipkan doanya Ibnu Mas'ud, ya. Kita baca bersama. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfadda wa qurrata ainin la tanqati'a wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanin al-khuldi. Artinya, Allahumma, duhai Allah, inni as'aluka, hamba mohon kepadamu, imanan, iman la yartadda, yang tidak tertolak, wa na'iman la yanfadda, ya pakai syiddah, nikmat-nikmat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidah, wa qurrata ainin, penyejuk mata hati yang tidak terputus, wa murafaqata nabiyyika, dekat dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam, fi ala jinanil khuldi, di surgamu yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Ini doa mungkin bisa nanti saya close, ya, screenshot untuk bisa teman-teman bisa membacanya. Insyaallah semua kita Allah anugerahkan iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang kokoh, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wasani min kimalil hafadati ayyaktubu alaihi ma yaftadiha bihi yaumal qiyamah. Yang kedua, orang beriman itu takut menghadapi malaikat yang mencatat amal. Jangan-jangan, ya, nanti tersingkap, takut tersingkap aibnya di hari kiamat. Semua kita dengan amaliyahnya dicatat oleh malaikat. Akhirnya suka tidak suka akan disingkap. Orang beriman itu takut itu, ya. Maka ada sebuah hadis, mending tersingkap di sini ketimbang nanti disingkap di sana, ya. Karena ngeri ketika akhirnya semua bentuk keburukan yang kita lakukan akhirnya tidak bisa mengelak, kita akan menghadapi pengadilan yang pasti, pengadilan yang hak. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Yang ketiga, wasalis min qibali syaitan ayyubtila amalahu, ya, menghadapi atau berhadapan dengan syaitan yang takut karenanya batal seluruh amaliyah kita. Syaitan musuh terbesar dalam hidup kita, sangat mudah menggelincirkan kita, dan kita takut. Kita udah beramal soleh, malam kita tahajud, Quran kita baca, dengan istiqamah kita jaga, tapi ternyata setan lebih kuat, dan akhirnya semua bentukan amal kita menguap. Kita merasa udah paling soleh, setan masuk menggoda kita dengan caranya yang lebih halus. Kita lah yang paling soleh, kita yang paling dan palingnya. Sukseslah akhirnya setan, dan kita takut itu, ya. Jangan sampai kita akhirnya terpeleset. Kita ingin kelak nanti selamat akhirnya waktu kita wafat, husnul khatimah. Yang ketiga, yang keempat, warabi min qibali malakil maut ayyukhodahu fi ghaflah.
Yang keempat, orang beriman itu takut menghadapi malaikat maut pada saat mencabut nyawanya kita semua dalam keadaan sedang kita lalai. Ya, tiba-tiba kita dicabut roh kita dan kita dalam keadaan maksiat. Itu ketakutan kita. Ya, orang beriman itu harus ada rasa itu, sehingga dia akan terjaga. Jangan ya, saat ini kita dipanggil oleh Allah, bersyukurnya kalau kita dalam keadaan taat. Kalau seandainya dalam keadaan kita futur, dalam keadaan kita fatrah, maka orang beriman itu harus takut itu. Yang keempat. Yang kelima, wal khamis min qibalid dunya ayyaktarra biha wa tashghilahu 'anil akhirah. Yang kelima, orang beriman itu takut menghadapi dunia, yang dunia itu amat sangat mudah menipu dan menyibukkan sehingga lalai dari kepentingan akhirat. Ya. Berangkat malam, pulang malam, habis waktu kita untuk dunia. Orang beriman itu takut kalau ternyata kita terpedaya, kita lalai dengan kepentingan yang sungguh, yang sebenarnya nanti di sana. Ya. Yang terakhir, wasadis min qibalil ahli wal iyal ayyashtagila bihim fayashghalunahu an dzikrillahi ta'ala. Takut orang beriman itu saat bersama dengan keluarganya, dia sibuk bersama keluarga, lalai mengingat Allah Azza wa Jalla. Dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, terlena dengan keadaan yang mungkin pada saatnya dia sedang berada, sedang berpunya, dia lupa. Ada hal pekerjaan yang paling utama, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ikatkan hati semua kita, istri kita, anak kita, semua keluarga besar kita, agar menjadi keluarga yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ia adalah menjadi cikal bakal kebaikan umatnya Rasulullah Muhammad SAW, menjadi ummatan dzakirun insya Allah. Mudah-mudahan ini nasihat dari Utsman ibn Affan menjadi pencerahan kita hari ini. Pagi ini kita mendapatkan banyak kebaikan agar kita senantiasa al-hadar, mawas diri, suka tidak suka kita akan dibatasi dengan yang hak, yaitu kematian, dan kita akan selesai di sini, tapi akan panjang nanti di sana. Dan itu adalah awal dari proses perjalanan yang sangat panjang. Semoga akhirnya di akhir kehidupan nanti di akhirat kita menikmati indah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan seluruh para dai-dai kita, guru-guru kita yang mulia, pada guru-guru kita semua, mulai dari Ustaz Syarifuddin, fa ilahi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi.